wajar nggak seorang Rocky Gerung bicara seperti itu? Ya wajar, tidak wajar itu nanti tanyakan ke orangnya toh. Karena dia itu kan Loh, orang intelektual. Jadi alasan kenapa dia memilih kata itu, nah itu kan ada di beliau. Tanyakan kenapa dia pilih kata itu, begitu. Jadi saya tidak masuk nggak ke loh Pak, ranah-ranah PT Bapak ranah-ranah kesannya, ranah-ranah kesannya begini loh kata per Pak, kata itu. PT Bapak Tapi itu, kata per kesannya kata itu seolah-olah gimana Rocky begini Om. Gerung itu orang baik. Hmm. Jadi begini Om, kita itu selalu mencari kecenderungan orang Indonesia itu selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, dan banyak pemimpin-pemimpin terbaik di Itulah Indonesia jadi pekerjaan korban. Rocky Gerung Pak. Rocky Gerung itu Ya, mencari. nah dulu. Banyak orang-orang baik di Indonesia yang menjadi tumbal hanya gara-gara tradisi kita selalu mencari kesalahan orang lain. Bolehlah kesalahan orang lain itu apabila kesalahannya itu adalah hal-hal yang prinsip. Ya. Tetapi kalau hal-hal yang remeh-temeh hanya karena kata-kata saja seperti begitu yang tidak mempengaruhi kita mati atau hidup, bukan hal-hal yang prinsip, sebenarnya kita tidak perlu persoalkan begitu. Tetapi karena kita orang Indonesia ini terlalu polos, akhirnya kita cenderung cari kesalahan orang lain dan melupakan seluruh kebaikan dia begitu. Contohnya itu seperti Soekarno. Soekarno itu dia kurang baik apa, tetapi karena kita diprovokasi melalui isu PKI akhirnya dia ditumbangkan. Nah, kemudian Gus Dur sama kemarin Ahok. Dengar-dengar loh Pak. Kemudian Pak, kita nggak, halo Pak, kita nggak, halo, kita nggak lari ke situ ini, Pak. ya. Dengar Pak ya, Pak. Artinya bahwa ini Dengar dulu. Kita bukan kan lari ke presiden-presiden yang lain. Kita masalah bicara Rocky Gerung gitu. ya. Nah, Jadi kita tuntaskan saya di dulu sini Rocky tidak Gerungnya gitu. Apakah percakapan setuju, kotor, Om. percakapan seperti Rocky Gerung itu yang seolah-olah suka-sukanya ngomong itu termasuk budaya? Kan Bapak bilang itu adalah budaya. Dipengaruhi mungkin saya tidak bilang maksudnya. budaya, tapi saya tidak bisa masuk di ranah itu karena saya tidak, hari ini topik kita bukan membahas kata per kata, tetapi saya secara pribadi bahwa apa yang dia ucapkan itu bukan hal yang prinsip begitu. Artinya bahwa dengan marah atau maki sekalipun tidak membuat Jokowi terluka, dan Jokowi itu orang besar, orang negarawan, dan dia katakan bahwa itu hal kecil, tak kerja saja gitu. Kenapa kita yang lain yang jingkrak-jingkrak begitu? Dia kan orang hebat, orang besar, jiwanya besar. Nah, kita kenapa yang lain-lain ini ikut-ikutan, akhirnya rakyat ini bentrok. Ada kelompok ini, kelompok akhirnya kita ada anak apa namanya itu, putra-putra ini baku berbenturan ini. Ini kan akibat dari kita pemimpin-pemimpin bangsa ini tidak bisa mana hal-hal prinsip dan mana bukan hal-hal yang esensi begitu. Ini masalah kita, ini hal-hal yang remeh-temeh saja. Tidak membuat kita mati. Kecuali dengan mengungkapkan sesuatu dan seseorang itu mati atau itu baru kita. Aku tanya dulu Bapak jujur. Aku tanya dulu Bapak jujur. Saya tidak masuk di, maksudnya begini, saya tidak masuk di. Apakah seorang Rocky Gerung sudah pernah ke Papua? Prinsip saja, saya punya prinsip bahwa saya ini biasa dimaki-maki orang, dimarah-marah orang. Tapi, itu saya anggap bahwa itu angin lalu begitu, karena itu tidak melukai saya. Walaupun itu hal itu melukai saya, kan ada dokter, ada obat begitu. Kalau sesuatu itu tidak melukai saya, ngapain saya harus persoalkan? Karena ada banyak hal yang harus saya kerja. Saya tidak bisa membuang energi hanya untuk berpikir, merenungkan tentang kata orang. Itu saya tidak ada waktu untuk berpikir begitu, karena saya tidak ada waktu untuk sibuk dengan hal-hal begitu. Saya bukan seksi sibuk. Saya ditakdirkan saya ada ini untuk berpikir hal-hal yang besar. Tidak bisa urus hal-hal yang kecil begitu.
Saya orang kecil begini, saya selalu berpikir bahwa saya ini orang penting dan saya harus ada untuk hal-hal yang penting. Berpikir untuk yang penting, berbicara untuk hal-hal yang penting. Kita tidak bisa buang energi, buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi saya rasa bahwa apa yang dia ucapkan itu bukan hal yang urgen begitu, bukan hal yang prinsip. Tapi tentang dia benar atau salah, itu silakan kita serahkan ke pihak berwajib. Cuman saya sayangkan adalah jangan ada penumpang-penumpang yang menunggangi untuk mengkriminalisasi orang-orang terbaik seperti Panji Gumilang. Ini kan orang-orang hebat kebanggaan Indonesia, tapi hanya karena ada penumpang-penumpang gelap, akhirnya ini goreng semua. Rocky Gerung, kemarin Ahok, sebelumnya kan Ahok. Aku kurang baik apa? Tetapi kalau hal-hal begini kalau kita piara terus, ini orang-orang terbaik ini akan jadi tumbang habis semua. Yang ada nanti sampah-sampah semua. Kalau Republik ini hidup terdiri dari sampah-sampah, apa yang bisa diharapkan dari sampah-sampah? Kita perlu orang-orang hebat yang berpikir kritis seperti begitu. Aku tanya Pak, apakah seorang Jokowi itu menurut Bapak agak orang hebat? Bagaimana? Apa yang dikerjakan Jokowi di Papua itu apakah kurang hebat? Jokowi kerja di Papua hebat. Cuman dia tidak menyentuh akar persoalan di Papua. Bapak mengerti tidak? Ada banyak alam rusak segala macam ini. Dan manusia Papua habis itu Bapak tahu tidak? Ada pelanggaran HAM yang dari tahun 61 sampai hari ini Bapak tahukah tidak? Tapi apa yang Jokowi bikin? Bisa tidak? Bapak punya anak dibunuh terus mau diganti dengan pembangunan. Akar persoalannya lain. Sekarang begini, Bapak sakit malaria terus dikasih obat batuk, sembuh tidak? Tidak ada presiden Indonesia yang sering ke Papua, Pak. Dengar Bapak ya. Presiden yang sering ke Papua itu adalah Pak Jokowi, biar tahu Bapak. Ya, bagi Bapak punya kebutuhan itu kan presiden datang berapa kali. Kami bagi Papua itu dia datang 10.000 kali, 20.000 kali pun kalau tidak menyentuh akar masalah di Papua, untuk apa? Bukan masalah berapa kali dia datang, bukan berapa jalan yang dia bikin, bukan berapa jembatan yang dia bikin, bukan berapa gedung yang dia bikin. Manusia yang penting. Apa gunanya manusia Papua dikasih habis, dibunuh semua, tapi infrastruktur siapa menikmati? Penikmatnya siapa? Bapak tinggal tempat lain, baru sekarang bicara untuk tempat lain bagaimana? Apa yang kau tahu tentang Papua? Kalau Papua itu tidak ada masalah, orang tidak mungkin minta merdeka. Kau tahu itu? Dari pemimpin ke pemimpin tidak pernah menyentuh akar persoalan itu yang orang Papua terus berteriak. Salah satu contoh yang saya tahu ini, ada masalah yang sama Aceh dengan Papua. Dengan Aceh, mereka bisa duduk sebagai mitra dialog, sebagai manusia, semeja. Dengan Papua kenapa tidak bisa? Justru moncong senjata yang di ini. Bahkan Jokowi sendiri mengatakan bahwa kejar mereka, tangkap mereka, bila perlu bunuh mereka. Ini pemimpin yang model bagaimana? Itu yang kau bangga-banggakan. Kamu pikir orang Papua itu apa? Binatang? Main bunuh-bunuh, main tangkap-tangkap saja begitu. Kecuali orang Papua itu tidak bisa diajak bicara, baru alternatif terakhir dilakukan begitu. Ini bagian dari kamu itu tetap tidak jalan. Kamu kalau otak jalan, biar kita kembali. Lihat manusia Papua itu sebagai manusia yang bisa diajak duduk bicara. Kau tidak tahu masalah Papua itu, jangan banyak bicara tentang Papua. Kami sudah tahu, sudah cerdas. Tidak seburuk kamu. Kau rekam Rocky Gerung apa yang Rocky Gerung bicara, Bapak rekam baik-baik, baru siang malam kau renungkan dia punya kata-kata. Karena saya tidak ada waktu untuk berbicara dia punya. Karena saya tidak urus dia punya kata per kata. Saya lihat Rocky Gerung itu secara menyeluruh. Visi misi yang dia bawa untuk menyelamatkan bangsa ini. Itu yang saya lihat. Saya juga tidak ada di Jawa. Saya ada di Papua, tapi ini kebetulan cocok dengan nilai-nilai luhur yang ada di Papua karena nenek moyang kami menitipkan tanah air ini untuk kami jaga hutan, jaga air, jaga gunung. Semua kami disuruh jaga, tapi Indonesia datang untuk kasih hantu. Tetapi Rocky Gerung
Dia datang untuk angkat bicara ini, makanya kami rasa